atas nama Ketua Wilayah Rohani, pengurus Wilayah Rohani, bahkan seluruh umat Wilayah Rohani Santo Athanasius mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada yang terhormat, yang terkasih Bapak Pastor Paroki Pastor Petrus Pinangun PR yang sudah berkenan hadir malam hari ini bersama-sama dengan kami seluruh umat. Ada ungkapan yang mengatakan orang yang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab akan melaksanakan tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya. Tetapi orang yang melakukan tugas-tugasnya dengan penuh cinta kasih akan melaksanakan tugas-tugas itu dengan seindah-indahnya. Sepakat dan meyakini hujan deras malam hari ini pertanda berkat Tuhan melimpah untuk kita semua di tahun yang baru 2024. Kepada Pastor Paroki kita hanya boleh berkenan memberikan 1-2 nota untuk kami Wilayah Rohani. Dipersilakan Pastor. Dan pemilihan serta pengangkatan ketua yang baru sudah berjalan dengan baik. Kedua, terima kasih kepada ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap dan kasih seluruh umat wilayah Santo Wilayah Rohani Santo Athanasius ini. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah ini secara parokial akan terlantar. Dan untunglah ada yang mau menerima. Saya mewakili seluruh umat wilayah Santo Athanasius mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua, Sekretaris Bendahara, dan Pengurus Lama atas segala usaha, segala pengorbanan, dan hati untuk umat wilayah ini. Mari kita tepuk tangan untuk mereka. Tuhan kiranya memberkati hidup dan karya seterusnya dari Ketua, Sekretaris Bendahara, dan jajaran Pengurus Lama. Ketiga, terima kasih juga kepada Korbit Organisasi dan Pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Mohon maaf karena telah membubuhkan tanda tangan tanpa membaca terlebih dahulu apa yang sudah dicetak dan tanpa tahapan-tahapan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani baru. Saya sangka ketua 2 DPP Korbit Organisasi dan Pengkaderan sudah membaca pedoman Keuskupan tentang prosedur pemilihan calon ketua wilayah rohani yang baru. Ternyata beliau hanya menurunkan prosedur lama yang menjadi kebiasaan di wilayah ini sebelum wilayah ini menjadi paroki. Maaf karena kurang koordinasi. Seharusnya wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan. Untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki menentukan orang yang pantas menjadi ketua
wilayah rohani terutama yang bisa bekerja sama dengan pastor paroki. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat wilayah. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki umat wilayah untuk jadi pimpinan mereka. Ada unsur demokrasi di situ. Dan pastor harus juga memperhatikan keinginan umat. Memang pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis, di mana umatlah yang menentukan. Kalau sesudah mempertimbangkan masa-masa, pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka ini bisa dibenarkan. Karena dalam gereja, pastor mewakili hierarkilah yang menentukan. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani, karena akhirnya beliau sudah menerima tugas ini dengan segenap hati. Kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Seluruh umat wilayah rohani akan mendukung tugas kepemimpinan mereka. Mari kita juga tepuk tangan untuk mereka. Perlu bagi-bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan lain-lain seksi untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap dan kasih. Ketua wilayah rohani serta jajaran pelayanannya sudah dilantik oleh pastor paroki hari Minggu yang lalu. Pun mengingat ada pemekaran baru wilayah rohani di paroki ini. Kiranya pemekaran wilayah rohani baru akan membantu perkembangan iman seluruh umat paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Saya hanya bisa mengucapkan selamat melaksanakan tugas sebagai pengurus wilayah rohani. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Dan kini kita akan mendengarkan penyampaian dari Wakil Ketua Dewan Pastoral Paroki, Koordinator Bidang DPP Bidang 2, Organisasi dan Kaderisasi, yang terhormat Bapak Robi Kumohon. Kepada Bapak disilakan. Selamat malam dan salam damai sejahtera buat kita semua. Yang kami kasihi dan banggakan, Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta, Gria Paniki Indah, Pastor Pit yang kita sapa dengan nama lengkap Pastor Petrus Tinangon PR, kepada tuan rumah yang telah menyediakan tempat untuk bisa pada malam hari ini, keluarga besar Sumanti Lesar, selamat ulang tahun buat ibu, dan juga syukuran buat menantu dan cucu, serta ketua terpilih definitif Bapak Sutrisno Tugiat atau lebih biasa dipanggil Bapak Tino, dan seluruh pengurus wilayah rohani Santo Athanasius yang telah dilantik pada hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024. Juga ada para undangan yang hadir juga kami sapa dalam kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, pada malam hari ini saya dalam kapasitas sebagai Koordinator Bidang 2 Organisasi dan Kaderisasi, seperti yang disampaikan MC, untuk mendampingi Pastor Paroki, di mana hari ini adalah hari yang ke-14 atau kunjungan yang 14 di 16 wilayah rohani yang telah dimekarkan. Juga bersama tim Komsos yang setia mempublikasikan jalannya konsolidasi yang dilakukan oleh Pastor Paroki. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, cuaca pada malam hari ini
Juga saya boleh sampaikan bahwa sama dengan cuaca yang saya dan Pastor alami dalam kunjungan 13 bulan Ramadan sebelumnya karena dalam kondisi hujan. Tapi dari kunjungan-kunjungan itu tidak mematahkan semangat umat seperti pada malam hari ini. Walaupun Pastor sampaikan tadi sudah dimekarkan, akan tetapi semangat umat tetap hadir untuk merayakan misa. Kunjungan konsolidasi dalam misa ini adalah bentuk penguatan dari Pastor Paroki kepada seluruh umat yang ada di wilayah rohani, karena yang lalu sudah dimekarkan. Karena istilah pemekarkan itu adalah bukan semakin banyak tapi semakin kecil, tetapi dalam buku statuta bahwa pemekaran itu sendiri adalah pemberdayaan umat, karena semakin kecil semakin memperhatikan, semakin memberdayakan. Karena kalau besar kadang-kala yang lain dia. Kira-kira begitu isi dari statuta yang kami simak. Dan bersyukurlah di wilayah rohani ini sudah ada pengurus baru yang bersedia, seperti kata Pastor Paroki tadi, yang walaupun tugas berat tetapi mulia. Dan tadi Pastor sampaikan bahwa dalam proses pemilihan ketua wilayah rohani ada kurang komunikasi dengan kami di bidang 2. Kami akui bahwa memang kami dari bidang 2 yang tidak proaktif dalam hal ini, karena memang kami berpikir bahwa pada tahun 2021 pemilihan dilaksanakan langsung, dan pada saat ini kami tidak berkoordinasi lebih bahwa pemilihan sudah menggunakan apa yang menjadi pedoman Gereja Katolikus Ipanado dalam statuta, seperti yang disampaikan oleh Pastor Paroki tadi, bahwa umat memberikan perwakilan 3 nama, dan itu secara bebas dipilih oleh Pastor Paroki, dan Pastor menentukan siapa yang akan menjadi ketua, bukan berdasarkan suara terbanyak atau faktor lainnya, akan tetapi kita percaya bahwa itu adalah suara Tuhan yang diwakilkan oleh hierarki yang ada pada Pastor Paroki di paroki kita. Seperti kami tahu bahwa ada riak-riak di beberapa wilayah rohani setelah ada perubahan itu, maka kami memohon maaf untuk itu, dan kita tetap berpegang apa yang sudah disampaikan Pastor Paroki, karena itulah suara hierarki, suara Tuhan. Apabila sampai malam hari ini masih ada riak-riak atau perbedaan pendapat, maka kita disatukan oleh apa yang menjadi suara hierarki, karena kita ketahui bersama bahwa hierarki Gereja Katolik adalah merupakan kekayaan atau kekuatan kita untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan pendapat, sehingga kita tetap satu berjalan ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Tino pada waktu lalu bilang ke kita, karena kita berkoordinasi dengan seluruh koordinator pemilihan, dan Bapak Tino adalah salah satu koordinator di wilayah ini. Dia setelah mendengarkan pengumuman itu dan tidak dilanjutkan dengan pemilihan 3 nama itu secara umat, dia sudah bisa tidur. Kita bilang, ya kita cuma membantu pastor, apa yang pastor putuskan itulah keputusan yang tertinggi, dan kami hanya membantu. Jadi kita cuma hibur, kita bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataan. Kira-kira begitu, karena dalam perjalanan kita ibaratkan bahwa kadang kita manusia sudah merencanakan sesuatu secara terplanning dengan baik, sampai set, tapi kadang di tengah jalan bisa berubah. Mungkin Bapak Tino tidak pernah merencanakan bahwa dia akan menjadi ketua wilayah rohani, tidak terpikir, tapi begitulah kehendak atau rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Itu yang waktu lalu kita kasih kuat ke beliau, sehingga lama-lama akhirnya beliau menerima dengan kerendahan hatinya. Pada saat ini beliau tidak menolak, tapi kita tidak tahu apakah beliau menghadap pastor untuk
apa membicarakan ini kembali, tapi kita lihat tidak. Dan semoga dengan renungan Pastor Paroki tadi soal seorang anak dengan kerendahan hatinya, bukan rendah diri, mulai belajar, karena beliau katakan mohon dibantu untuk ke depan sebagai seorang ketua wilayah yang baru perlu masukan. Dan itulah salah satu sikap positif seperti renungan Pastor tadi, bahwa seorang anak perlu banyak masukan secara terbuka, tidak malu-malu untuk masukan-masukan yang baik. Istilahnya dalam sebuah kelas itu, kalau orang di kelas sudah terisi, mau kasih masukan dari mana? Jadi harus kelas kosong, sehingga segala masukan dari siapapun bisa berlaku baginya. Bapak Ibu saudara-saudari, kami dari Dewan Pastoral Paroki mau menyampaikan bahwa dengan terpilihnya Pak Tino dan seluruh pengurus untuk mendukung kepemimpinan beliau, baik pengurus kepada beliau yang sudah dipilih dan segala umat, agar supaya umat atau wilayah rohani Santo Athanasius ke depan boleh berjalan dalam pengembangan iman, harap, dan kasih sesuai dengan kebersamaan. Segala hal, kelebihan-kelebihan kita satukan dalam wilayah rohani ini. Sangat baik dari wilayah rohani ini karena sebuah DP baliho dengan tema persekutuan yang sejati adalah persekutuan yang disinari oleh cahaya ilahi. Maaf, saya konteks di sini. Demikianlah penyampaian kami. Terima kasih. Mendengar sharing langsung dari yang bersangkutan. Inilah ketua wilayah rohani kita yang baru, Bapak Tino. Bersyukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perkenanannya kita semua yang dalam kondisi hujan boleh berkumpul di tempat ini untuk bisa bersama-sama pastor. Sedikit sharing dari saya sebagai ketua wilayah rohani yang baru. Terus terang pastor, pas tanggal 8 saya mendengar bahwa saya yang dipilih pastor sebagai ketua wilayah rohani, memang menyangka pernah terpikirkan sedikit pun kalau kita yang masih belum lama di wilayah rohani ini, yang boleh dikategorikan masih muda, yang akhirnya terpilih sebagai ketua wilayah rohani yang baru. Memang sama seperti Pak Ron katakan tadi, sampai nyadak tidur, memang terus terang sampai 3 hari sempat ada pemah, karena memang menjadi sedikit kaget, sedikit tasyok, karena memang nggak pernah sedikit pun terbayangkan kalau kita yang nantinya akan terpilih. Tapi seiring waktu berjalan, memang masih banyak kerisauan karena belum tahu nanti bagaimana ini kalau sudah terpilih jadi ketua. Akhirnya sedikit-sedikit karena banyak pertanyaan di pikiran, kita sedikit-sedikit bertanya Pak Panglima, Pak Romi, bagaimana ini? Mohon petunjuk dan arahannya karena kita suka pilih ini. Terus kita juga minta nasihat dari umat-umat, bagaimana kita ini lah, kita suka pilih dari ketua wilayah rohani. Meskipun seperti yang dijelaskan Pak Romi tadi, ada sedikit yang memang tidak sesuai dengan edaran yang berlaku. Itu juga yang menjadi pikiran bagi kita, karena kita sempat sosialisasikan di wilayah bahwa setelah diajukan 3 nama akan dipilih lagi. Tapi ketika tanggal 8 saya langsung diumumkan sebagai ketua wilayah rohani. Memang sedikit galau, sedikit bingung, harus apa yang mau bagaimana kita ini.
Tapi puji Tuhan, seiring waktu berjalan, sedikit kebingungan, sedikit kerisauan, akhirnya dalam posisi itu kita sudah tahu mau bagaimana ini. Akhirnya kita diam, kita bilang Tuhan, kita mau bagaimana ini. Akhirnya dalam kerisauan tersebut saya mengambil langkah untuk seperti tradisi di keluarga kita bilang kita mesti novena, dan novena di Yesus itu sebenarnya 9 hari. Tapi puji Tuhan, di hari ketiga kita novena, kita kegalauan, kita kerisauan, akhirnya Tuhan berikan ketenangan dengan selesai kita berdoa. Dari kalimat atau kata dari selesai kita berdoa doa Bapa kami, terjadilah pada Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Dari situ kita langsung menyadari bahwa apa yang terjadi pada kita saat ini, apa yang sudah ditugaskan pastor pada kita saat ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita, karena memang tidak pernah terfikirkan sama sekali. Itu yang menjadi saya lebih kuat, lebih siap untuk menerima tugas yang seperti pastor bilang tadi, nyanda gampang, berat tapi mulia. Dari doa itu, dari hari ketiga itu saya doa, puji Tuhan, saya bukan sedikit, tapi akhirnya saya tenang, dan akhirnya pastor memantapkan hati, memantapkan pikiran bahwa saya harus terima pelayanan ini, saya harus terima tanggung jawab ini dengan sukacita, dengan tanpa ada beban. Saya harus jalani dengan happy, dengan enjoy, dengan tidak memikirkan satu apapun, sehingga akhirnya nanti dengan keikhlasan saya, dengan keinginan saya, akhirnya semua yang akan ditugaskan ini bisa saya jalankan dengan baik. Untuk itu juga saya mohon doa serta dukungan pastor dan seluruh umat agar nantinya setiap program kerja yang saya dan pengurus akan laksanakan itu dapat kita realisasikan dari umat untuk umat, dan saya mengimbau agar wilayah rohani ini lebih kompak lagi, lebih maju lagi, dan semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya itu ungkapan atau sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih.